Putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengejutkan banyak pihak. Ada pakar, ada kita orang awam, sampai ke Menko Polhukam, bahkan kantor staf presiden yang berkomentar dan menilai bahwa putusan untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata antara ini partai yang mungkin baru kita dengar, ada Partai Prima, Partai Rakyat Adil Makmur ya. Ternyata Partai Prima ini menggugat KPU, Komisi Penyelenggara Pemilu, dan dinyatakan kalah. KPU dinyatakan kalah selaku tergugat oleh hakim di majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi amar putusannya adalah menghentikan atau melarang KPU melanjutkan proses atau tahapan pemilu. Ini menjadi pertanyaan, kok putusan perdata sampai kemudian mengurusi ranah ketatanegaraan soal pesta pemilu? Ini jadi pertanyaan kita semua. Saya akan bahas dengan sejumlah narasumber bergabung secara virtual malam ini di Obrolan Malam. Saya Christian Grich bersama Anda. Bikin sensasi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai menimbulkan kontroversi yang mengganggu konsentrasi masyarakat menghadapi hajatan demokrasi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai putusan PN Jaksel atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur Prima terhadap KPU salah dan mudah dipatahkan. Biar KPU melawan dan saya semua mantan ketua MK berbicara bahwa semua harus dilakukan ya, kalau dipaksakan jangan bisa dieksekusi juga kan, karena objeknya beda. Kayak kamu jadi hakim memutus tanah di Blitar harus jangkau untuk negara, sementara nomor sertifikatnya tanahnya ada di Tulungagung, karena bisa dieksekusi. Iya kan, sama dengan itu. Itu kira-kira kenapa Pak putusannya kok bisa meloloskan gugatan itu? Saya kira hakimnya tidak mengerti taksonomi. Majelis Hakim PN Jakpus yang diketuai T. Oyong dan hakim anggota H. Bakri serta Domingus Silaban memutuskan menerima seluruh gugatan perdata partai yang gagal lolos jadi peserta pemilu itu. Dalam amar putusan, KPU diperintahkan mengulang dari awal tahapan pemilu selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari dan tidak melanjutkan tahapan pemilu 2024. Namun, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan tetap menjalankan tahapan pemilu 2024 sesuai jadwal. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Kami di KPU ya, internal KPU sudah rapat membahas substansi dari putusan Pengadilan Jakarta Pusat ini, dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima salinan putusannya, kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, nanti kalau kami sudah bersikap secara resmi dalam arti mengajukan upaya hukum, perlu kami tegaskan bahwa KPU tetap akan menjalankan tahapan-tahapan pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu 2024. Sementara itu, Komisi Yudisial menyatakan akan memeriksa 3 hakim yang mengadili perkara perdata Partai Prima versus KPU untuk menelisik adakah pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga hakim tersebut. Teknisnya ya pasti ketika ada pemanggilan resmi oleh pimpinan akan memberikan surat tugas kepada itu. Ketika itu memang KY menyurat secara resmi, itu pimpinan akan melihat pemanggilan seperti apa itu ya. Publik jadi penuh tanya, pakar hukum beradu logika, para pegiat pemilu pun lantang berteriak agar pemilu tetap ada. Mampukah upaya perlawanan hukum lewat banding yang diajukan KPU bakal mengakhiri kontroversi ini?
palu hakim yang mulia di Pengadilan Tinggi Jakarta kini jadi penentu. Tim Liputan The Universe. Kita obrolkan sebuah putusan perkara perdata, kemudian satu negara geger karena kita bertanya-tanya nih, saya jadi nggak ya nyoblos tanggal 14 Februari 2024. Saya ajak Anda ngobrol dengan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani yang bergabung secara virtual. Bang Ray, kalau Prof Mahfud, Menko Polhukam menggunakan diksinya adalah ini putusan hakim ini sensasional. Kalau menurut Anda apa diksi yang atau pilihan kata yang paling tepat untuk bisa menggambarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Ya, kalau saya menyebut itu genit. Bisa diulangi Bang Ray? Kalau saya menyebutnya kemarin itu sebagai putusan yang genit gitu. Kenapa? Ya, karena seperti banyak penjelasan yang kita sudah dengar, putusan itu sama sekali memiliki dua kelemahan yang sangat substantif. Pertama adalah mestinya putusan itu tidak berada di bawah pengadilan negeri karena ini berhubungan dengan sengketa. Dan yang kedua, kewenangan untuk menyatakan apakah satu tahapan pelaksanaan pemilu dilanjutkan atau ditunda itu tidak berada di lembaga peradilan manapun. Itu perlu dicatat itu, di lembaga peradilan manapun. Apalagi setingkat PN ya gitu. Yang dalam strata peradilan kita itu adalah peradilan yang di bawah kan gitu. Bahkan Mahkamah Agung sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah satu pemilu itu atau tahapan pemilu dapat ditunda atau tetap dilakukan gitu. Ya. Nah, itu dua argumen ini kita mengatakan ini putusan yang benar-benar genit ya, entah tujuan untuk apa gitu, yang sejatinya dan semestinya itu bisa dipahami dengan baik oleh hakim yang bersangkutan, sebab tanpa background hakim pun seperti kita mengerti betul bahwa kewenangan itu tidak berada di PWN, lebih-lebih bahwa PN itu atau pengadilan dimanapun, dalam tingkatan manapun, tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan apakah satu tahapan pelaksanaan pemilu dapat dilanjutkan atau ditunda, kecuali misalnya putusan sela yang terkait dengan tahapan hari itu karena berhubungan adanya pemeriksaan terhadap satu peristiwa di dalam satu tahapan. Tapi menyatakan keseluruhan tahapan itu harus ditunda, itu tidak ada kewenangan peradilan manapun ya. Peradilan manapun. Kalau proses itu di Bawaslu dan PT UN, hasil ada di Mahkamah Konstitusi. Itu kalau konteksnya. Betul. Kalau terkait dengan sengketa administrasi, itu masuknya ke Bawaslu dan PT UN. Kalau terkait dengan sengketa hasil pemilu, masuknya kepada Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya menurut saya Mbak Pristania, mengapa perancang undang-undang dan pembuat undang-undang sejak dari awal membatasi kehadiran peradilan di dalam katakanlah tahapan pelaksanaan pemilu gitu? Karena akan timbulnya kekacauan seperti yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu. Kalau Jakarta Pusat, Jakarta Pusat. Kalau keseluruhan tahapan pelaksanaan pemilu misalnya dapat dinyatakan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan oleh pengadilan, sudah terbayang oleh kita betapa tidak ada kepastian tahapan pelaksanaan pemilu itu dapat dilaksanakan. Kenapa gitu? Karena pengadilan negeri ini menyatakan lanjutkan, tapi boleh jadi pengadilan negeri yang lain menyatakan ditunda gitu. Dan begitu terus-menerus gitu. Nah, oleh karena itulah mengapa sejak dari awal kehadiran peradilan di dalam pelaksanaan pemilu dibatasi oleh undang-undang, setidaknya undang-undang pemilu, bahwa mereka itu hanya berhak masuk ke wilayah sengketa yang bersifat administrasi, bahwa peradilan setingkat Mahkamah Konstitusi hanya berhak masuk ke wilayah yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara. Di luar itu, peradilan ditutup kemungkinan untuk masuk ke dalam tahapan pelaksanaan pemilu karena alih-alih konteksnya untuk menegakkan keadilan dan memastikan tahapan pemilu tidak terhambat, yang adalah seperti peristiwa kemarin di mana satu peradilan setingkat PN Jakarta Pusat bisa menyatakan keseluruhan tahapan pelaksanaan pemilu
ditunda gitu. Ya. Itu sama sekali nggak masuk akal kita. Iya, oke. Ini ada beberapa diksi yang dipakai sama Bang Rai nih. Ada ini putusan yang genit, ini tidak masuk akal. Tapi Bang Rai, menurut Anda ini kenapa? Ini kan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu golongannya 1A loh. Itu hakim-hakim yang ditempatkan di sana dengan kualifikasi tertentu, dengan rekam jejak yang dinilai baik. Jadi pertanyaannya adalah kalau 3 hakim, ini ada 3 ya, tidak hanya 1. 3 kan ada rapat majelis hakim dulu, bisa saling cross check satu sama lain, baru keluarlah putusan ini. Kalau Anda mengatakan bahwa ini putusan yang tidak masuk akal, ini kompetensi hakim yang perlu kita pertanyakan atau apa yang seharusnya disorot oleh publik? Ya, mestinya yang menjawab ini memang lembaga yang berhubungan dengan peradilan, entah itu Mahkamah Agung atau itu Komisi Yudisial. Tetapi tentu saja pertanyaan seperti ini sangat layak diungkapkan oleh publik. Berdasar apa 3 hakim itu bisa pertama menerima kasus ini, dan yang kedua membuat putusan yang terkait dengan pembatalan atau penundaan jadwal pemilu gitu. Nggak mungkin dalam pikiran kita para hakim ini tidak mengerti. Nggak mungkin dalam pikiran kita para hakim ini ya tidak baca undang-undang pemilu. Tidak mungkin. Jadi istilahnya adalah mereka melakukan ini dengan pilihan sadar, dengan putusan sadar. Nah, cuma putusan sadar itu punya background, punya basis. Apakah basisnya dan backgroundnya semata-mata karena pengetahuan mereka, karena itulah bacaan mereka, atau karena ada tuntutan-tuntutan lain di luar soal objektivitas terhadap bacaan dan pikiran mereka terhadap tuntutan atau sengketa yang bersangkutan gitu. Namun ini semua hanya bisa diungkap oleh ya tentu saja lembaga yang mengawasi peradilan, dalam ini Komisi Yudisial atau lembaga yang di atas mereka secara struktural. Mahkamah Agung adalah ya? Mahkamah Agung. Baik. Makanya kita berharap ya entah itu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial tidak perlu menunggu adanya laporan masyarakat untuk sebuah keputusan yang membuat kita jungkir balik gitu. Nggak perlu gitu. Bahwa semua menurut saya begini, semua putusan pengadilan itu ya kan harus dilaksanakan, itu betul, tetapi jika itu putusan yang dapat diperdebatkan secara rasional, dan saya katakan tadi ini putusan yang ya saya kira tidak memerlukan ilmu pengetahuan hukum yang jelimet. Orang awam pun masih bertanya-tanya ya. Iya, bahwa apa hubungan antara sengketa dengan penundaan pemilu. Perlu kita tegaskan Mbak Ivan ya, bahwa pemilu itu agenda nasional. Bukan karena kalau ia menghukum KPU, hukum KPU. Tapi jangan hukum pemilu. Satu negara nih dihukum menurut Bang Rai. Oke, Bang Rai sudah bergabung bersama kita, ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Kang Ahmad Doli Kurnia. Kang Doli, ini KPU menyatakan semalam di konferensi persnya selain mengajukan banding adalah tetap melanjutkan tahapan pemilu. Tapi bagi yang baca sekitar 100 halaman putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jelas-jelas ditulisin bahwa harus segera dieksekusi serta-merta putusan dari 3 majelis hakim di kasus perdata tersebut. Jadi Komisi 3 bagaimana sikapnya? Komisi 2 ya? 2. Ya, makasih Christian, Om Rai, Assalamualaikum. Jadi menurut saya sikap yang diambil oleh KPU itu sudah benar. Ya. Saya juga kemarin sudah langsung merespons juga terhadap putusan hakim di PN Jakarta Pusat itu yang menurut saya sesuatu putusan yang melampaui kewenangan mereka dan juga di luar ranah mereka. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena ini memang gugatan perbuatan melawan hukum antara satu pihak yang namanya Partai Prima dengan KPU. Nah, sebetulnya urusannya cuma urusan mereka saja. Gitu. Jadi kalaupun misalnya ada keputusan, ya keputusannya terkait dengan dua itu. Nah, yang kita heran kan kenapa yang digugat adalah keputusan KPU, ya. Kemudian putusannya itu adalah merubah undang-undang. Itu katanya merubah undang-undang. Kalau menunda pemilu itu kan
merubah undang-undang karena pemilu itu diatur dalam undang-undang tersendiri yang namanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Bahkan itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun. Nah, setelah 2019, 5 tahun berikutnya itu ada 2024. Nah, oleh karena itu, karena memang keputusan itu luar kewenangan dan harusnya cuma hanya mengikat pada dua pihak tertentu itu, yaitu nggak mengikat pada semua orang di luar itu. Nah, oleh karena itu, karena pemilu ini sudah jalan sejak 14 Juni kemarin sudah kita kick off, ini sudah 8 bulan lebih kita melaksanakan tahapan, tinggal bisa sekitar 11 bulanan lagi, ya tidak ada yang bisa menunda pemilu, kecuali kalau undang-undangnya itu dirubah atau sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang itu, ya kalau ada terjadi kekacauan, ada force major dan macam-macam gitu. Nah, ini kekacauan seolah-olah mau buat kacau kalau menurut saya, gitu ya. Dan kita juga patut curiga sebetulnya ini kan jadi akhirnya yang terjadi dua hal. Yang pertama muncul praduga-praduga, ya. Ada apa ini hakim-hakim ini ya? Kalau bicara tentang soal kapasitas, kita nggak percaya ya kalau mereka ini orang-orang yang tidak kompeten. Masa mereka nggak baca sih? Ini kan persoalan yang sederhana. Saya bukan sekolah di bidang hukum, gitu. Tetapi saya bisa lah membedakan mana yang merana peradilan, mana yang peradilan khusus, mana yang diatur undang-undang. Bahkan sebetulnya kan mereka ada peraturan Mahkamah Agung itu tentang mana-mana perkara yang bisa diadili oleh wilayah mereka. Gitu. Terus kenapa kok melewati itu? Nah, kan kemudian orang bisa menduga apakah ada kaitannya dengan beberapa kelompok yang memunculkan beberapa waktu terakhir soal penundaan pemilu. Jadi kan orang menduga jangan-jangan ini hakim-hakim punya agenda yang sama dengan itu. Nah ini kan jadi semua orang menambah energi untuk membuat praduga-praduga. Nah yang lebih bahaya lagi adalah masyarakat sekarang menambah ketidakpastian terhadap mereka, ya. Selama ini kan mereka juga mendengarkan informasi-informasi itu, kan bahwa ada rencana penundaan, perpanjangan dan macam-macam. Nah sekarang tiba-tiba ada institusi yang mereka yakin ini kan resmi nih. PN Jakarta Pusat ini kan sebagai lembaga atau institusi negara yang diatur dalam undang-undang juga. Nah bagi masyarakat awam kan juga, loh, ini benar nggak pemilu ini jadi atau tidak? Nah ini menurut saya mengganggu, bisa menginterupsi secara psikologi sosial paling tidak ya masyarakat kita dalam menghadapi pemilu. Sementara tahapan sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Bahkan masyarakat sekarang dalam tahapan bersama KPU itu pendataan pemilih, ya kan? Ada coklit. Nah mereka kan udah daftar nih, saya udah daftar, tapi kok ada informasi pemilu ditunda, ini gimana sebenarnya? Ini kan menimbulkan kekacauan. Nah, oleh karena itu menurut saya kami juga mendorong ya bahwa memang Komisi Yudisial itu harus mengambil inisiatif untuk memeriksa ini hakim-hakim ini. Dan tadi juga kami koordinasi dengan teman-teman Komisi 3 supaya Komisi 3 segera memanggil Mahkamah Agung. Itu tanya dulu bahwa pimpinan hakim-hakim ini kenapa itu ada hakim pakai kerjanya. Nah, sementara kami di Komisi 2 yang memberikan support kepada KPU bahwa tidak ada apa-apa, bahwa putusan tetap itu terus ya, sangat proses pemilu. Tidak mengikat buat kita, tidak mengikat buat kita semua, karena itu tidak ada kaitannya dengan pemilu yang diatur dalam undang-undang sendiri, jadi jalan terus. Ya, baik. Ini kan KPU juga langsung menyatakan bahwa akan melakukan banding. Jadi ini penentunya adalah tahapan berikutnya adalah di Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta.
apakah kita berharap sebenarnya ini para majelis hakim di Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian mau mendengarkan aspirasi publik, kegelisahan-kegelisahan, pertanyaan-pertanyaan, spekulasi-spekulasi yang ditimbulkan akibat dari putusan 3 anggota atau 3 hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, atau seperti apa kira-kira upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga semua tatanan dan agenda ketatanegaraan kita tetap berjalan. Usai jeda kami lanjutkan obrolan terkait hal ini di Obrolan Malam.